Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang penerapan prinsip manajemen POAC di PT Paragon Technology and Innovation. Kami dari kelas Administrasi Perkantoran 25B kelompok 6 yang beranggotakan 8 orang, yaitu saya sendiri, Naila Yunisa, sebagai ketua, Devinta Yuniariska sebagai sekretaris, Nabila Ulia Abida sebagai editor, Stephanie Gracia Oematan sebagai pemateri planning, Revina Triandinda sebagai pemateri organizing, Siti Fatima sebagai pemateri actuating, Aurora Chazia Prima Desila sebagai pemateri controlling, dan yang terakhir ada Cantika Aura Siti Aisyah yang akan menyimpulkan seluruh materi. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk mempelajari lebih dalam tentang penerapan POAC dalam sebuah perusahaan, serta juga untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Mbak Funi Wijaya MA. PT Paragon Technology and Innovation merupakan salah satu perusahaan kosmetik terkemuka di Indonesia yang dikenal melalui berbagai merek populernya seperti Wardah, Makeover, Emina, dan Kaf. PT Paragon didirikan pada tahun 1985 oleh Ibu Nurhayati Subakat dengan nama PT Pusaka Tradisi Ibu. 10 tahun kemudian atau pada tahun 1995, Paragon meluncurkan merek Wardah yang menjadi pelopor produk kecantikan halal di Indonesia. Kini Paragon telah memiliki lebih dari 10.000 karyawan. Sekarang, Paragon telah sukses menciptakan 14 brand kecantikan yang sangat populer di Indonesia. Berdirinya sebuah perusahaan pasti memiliki visi dan misi. Begitupun juga dengan Paragon. Paragon berkomitmen untuk selalu meningkatkan tata kelola perusahaan dan kualitas secara berkelanjutan demi menciptakan hari esok yang lebih baik melalui produk unggulan yang memberi manfaat bagi Paragonians, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Sedangkan misi Paragon yaitu mengembangkan Paragonians, menciptakan kebaikan bagi konsumen, perbaikan berkelanjutan, tumbuh bersama, melestarikan bumi, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, serta mengembangkan bisnis. Jadi pengertian planning itu adalah kayak suatu perencanaan gitu, kayak tahap awal dalam proses manajemen di mana kita menyusun suatu perencanaan tentang apa yang akan kita capai ke depannya, bagaimana caranya. Jadi sebelum bertindak semuanya itu harus dipikirin gitu agar tersusun dengan rapi biar hasilnya itu sesuai dengan tujuan kita. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai penerapan planning dalam PT Paragon. Sebelum meluncurkan produk baru kayak Wardah, tim manajemen Paragon itu pasti memiliki planning terlebih dahulu. Mereka itu mulai dengan riset pasar untuk tahu nih apa sih yang dibutuhin konsumen, terus tren kecantikan yang apa sih yang lagi viral, dan bahannya itu harus yang aman dong yang pastinya supaya tidak terjadi kesalahan pada saat konsumen menggunakannya. Kemudian anggaran biayanya juga kayak gimana, strategi pemasarannya seperti apa. Selain itu, dalam perencanaan tahunan, PT Paragon itu juga bikin rencana pengembangan sumber daya manusianya lewat pelatihan karyawan, program kepemimpinan, dan inovasi berkelanjutan. Kemudian penerapan planning di PT ini juga nggak cuma soal bikin produk baru, tapi harus nyusun strategi bisnisnya matang. Nah, Paragon ini menerapkan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang dikembangkan sendiri. Kemudian mereka juga merencanakan perluasan kapabilitas inovasi seperti penggunaan AI untuk sales forest setting dan big data untuk menginsight konsumen, serta perencanaan supply chain dan distribusi yang lebih baik. Nah, PT ini sendiri itu merupakan perusahaan manufaktur di bidang kosmetik yang telah menciptakan brand-brand seperti Wardah, Makeover, Emina, EX, Putri, dan Kaf. Paragon juga menerapkan konsep 3P plus D dan plus G, yaitu Product System Design, yaitu produk desain ke depannya itu harus di mapping dengan baik. Kemudian ada Product Design, People, karena people itu menjadi salah satu perhatian penting dalam perusahaan, karena kalau dalam penyampaian atau komunikasinya aja nggak baik, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik gitu.
Kemudian ada organization design, biar bagaimanapun skill set yang dibutuhkan akan berbeda gitu ya. Kemudian yang terakhir ada good data. Good data ini kayak melakukan screening mana aja sih data yang emang dibutuhkan sama data yang emang gak dibutuhkan gitu. Organizing merupakan proses yang memastikan bahwa kebutuhan manusia dan sumber daya fisik tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan organisasi. Proses organizing juga mencakup pemberian tugas kepada setiap orang, membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas spesifik, serta menentukan siapa yang diberi hak untuk melakukan tugas tertentu. Salah satu aspek utama dalam organizing yaitu mengelompokkan kegiatan ke dalam departemen atau bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya, seperti kepegawaian yang bertugas memastikan sumber daya manusia tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Merekrut dan mempekerjakan orang merupakan bagian dari kepegawaian, dan aktivitas ini sering dianggap sebagai fungsi dari organizing. Struktur organisasi PT Paragon yaitu PT Paragon memiliki struktur organisasi yang fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Pembagian kerjanya berdasarkan fungsi, seperti HR, R&D, operasional, dan marketing. Perusahaan juga menjalankan prinsip good corporate governance dan sistem perbaikan berkelanjutan untuk memastikan keputusan yang diambil selalu efektif dan transparan. Selain itu, Paragon menggunakan sistem informasi yang terintegrasi agar koordinasi antar divisi berjalan lancar dan efisien. Budaya kerja di Paragon berlandaskan 5 nilai utama, yaitu ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi, yang diterapkan dalam berbagai kegiatan sosial, pelatihan nilai, dan kegiatan rutin seperti ritual pagi. Budaya dan nilai organisasi. Paragon mendorong budaya kerja yang kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Karyawan tidak hanya dipandang sebagai pekerja, tapi sebagai mitra strategis perusahaan. Untuk mendukung hal ini, perusahaan menyediakan berbagai program pelatihan dan pengembangan agar setiap karyawan bisa terus tumbuh. Gaya kepemimpinan yang diterapkan bersifat transformasional, artinya pemimpin berperan sebagai inspirator dan fasilitator bagi karyawan. Karyawan juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga muncul rasa memiliki terhadap perusahaan. Selain itu, teknologi seperti ERP dan e-learning digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Sistem departementalisasi PT Paragon menerapkan sistem departementalisasi berbasis fungsi. Artinya, setiap bagian punya tugas dan tanggung jawab yang spesifik. Misalnya seperti R&D, fokus pada penelitian, pengembangan formula, dan inovasi produk baru. Pemasaran atau PR, menangani strategi promosi dan komunikasi merek. Produksi, mengatur proses pembuatan produk. Kepatuhan regulasi, memastikan semua produk memenuhi standar dan sertifikasi halal. Dan kerjasama eksternal, menjalin kolaborasi dengan pihak lain. Kolaborasi antar departemen dilakukan agar ide inovatif bisa berkembang lebih cepat. Untuk mencegah tumpang tindih pekerjaan, PT Paragon memiliki job description yang jelas dan sistem semi-desentralisasi agar tetap fleksibel tapi tetap dalam kendali manajemen pusat. Mekanisme koordinasi dan pelaksanaannya yaitu PT Paragon mengandalkan teknologi digital seperti ERP dan platform kolaboratif untuk koordinasi. Setiap unit bekerja sama, baik internal maupun dengan pihak luar, agar bisa berinovasi dan beradaptasi dengan tren pasar yang cepat berubah. Contohnya yaitu, seperti Wardah melalui media sosial @wardahbeauty adalah hasil kolaborasi antara tim pemasaran, kreatif, dan komunikasi digital. Koordinasi juga diperkuat lewat forum lintas divisi yang membantu menyamakan arah strategi perusahaan. Dengan struktur semi-desentralisasi, Paragon bisa menjaga keseimbangan antara efisiensi operasional dan inovasi strategis. Prinsip POAC yang ketiga adalah actuating, di mana actuating itu merupakan tahap lanjutan dari tahap perencanaan lalu ke pengorganisasian. Nah, di tahap actuating inilah bagaimana caranya kita, sebuah organisasi, sebuah perusahaan merealisasikannya melalui tindakan nyata. Di tahap ini juga atasan bertugas untuk mengarahkan semua karyawan dengan memberikan masukan positif, dorongan, dan arahan agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan untuk mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien.
Tanpa actuating, semua nothing. Jadi, mau sebaik apapun rencana perusahaan disusun, maka rencana tersebut tidak akan pernah terrealisasi kalau tidak adanya tahap actuating atau tahap pelaksanaan atau penggerak. Jadi, cara Paragon nerapin prinsip actuating dalam manajemennya adalah dengan 1. Mengubah konsep menjadi aksi, yang dimana Paragon itu menetapkan misi untuk menjadi sebuah perusahaan kosmetik yang lebih ramah lingkungan. Untuk itu, mereka menggerakkan tim produksi untuk mulai mengurangi penggunaan plastik dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai daur ulang, serta melibatkan seluruh karyawan dalam gerakan peduli lingkungan. Yang kedua itu adalah menggerakkan sumber daya. Jadi, Paragon itu mengembangkan para beauty advisor mereka dengan ngasih pelatihan intensif soal pengetahuan produk, teknik komunikasi, kemampuan melayani pelanggan, hingga pelatihan soft skill untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Selanjutnya adalah kepemimpinan aktif dalam praktik. Paragon itu bukan cuma sekedar perusahaan yang meluncurkan sebuah produk atau membuat produk saja, melainkan memastikan bahwasannya seluruh tim itu memiliki pemahaman yang sama, satu visi, dan keterlibatan emosional, dan seorang pemimpin itu dapat memberikan pengarahan ulang jika memang dibutuhkan. Yang keempat adalah memberikan reward. Jadi perusahaan Paragon Technology and Innovation itu memberikan penghargaan untuk para karyawannya yang berprestasi. Misalnya, mereka sering ngasih reward untuk tim yang berhasil mencapai target penjualan atau punya ide inovatif. Dan penghargaannya itu nggak cuma sebatas uang, tapi juga kesempatan untuk bisa ikut pelatihan khusus atau promosi jabatan. Penerapan actuating di dalam perusahaan Paragon Technology and Innovation itu bisa dilihat dari bagaimana cara perusahaan menggerakkan para karyawannya agar tetap semangat dan terus kompak dalam mencapai tujuan. Karena mereka itu nggak cuma fokus sama hasilnya aja, melainkan juga sama proses dan orang-orang yang terlibat di baliknya. Melalui pelatihan, memberi motivasi, komunikasi yang terbuka, dan penghargaan terhadap karyawannya. Jadi perusahaan Paragon itu berhasil menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan menyenangkan. Fungsi controlling itu merupakan proses manajemen untuk memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan rencana dan target. Nah, PT Paragon ini menjalankan fungsi controlling secara menyeluruh, mulai dari tingkat manajemen hingga bagian produksi dengan bantuan sistem digital dan evaluasi rutin agar setiap kegiatan di perusahaan tetap efektif, efisien, dan sesuai SOP. Nah, selanjutnya, gimana sih pelaksanaan controlling di PT Paragon menerapkan prinsip continuous improvement dan good corporate governance atau diawasi, dievaluasi, dan diperbaiki terus-menerus. Selanjutnya, PT Paragon menggunakan sistem digital seperti Enterprise Resource Planning atau ERP untuk memantau hasil kerja antar bagian secara langsung dan melihat pencapaian target. Selanjutnya ada evaluasi rutin, yang berarti setiap divisi membuat laporan evaluasi untuk dibahas dalam rapat manajemen. Dan yang terakhir, menggunakan metode Statistical Process Control atau SPC untuk memantau proses produksi dengan data akurat dan mendeteksi penyimpangan dari standar kualitas. Keberhasilan fungsi controlling. Hasil dari controlling yang efektif bisa terlihat dari beberapa indikator. Yang pertama, meningkatnya penjualan produk seperti Wardah, Makeover, dan Emina. Hal ini menunjukkan strategi dan pengawasan berjalan dengan baik. Yang kedua, ada tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas, keamanan, bahan, dan kehalalan. Seperti yang kita ketahui, produk dari PT Paragon terkenal halal dan berkualitas. Yang ketiga, ada turunnya jumlah produk yang rusak atau cacat di bagian produksi. Ini artinya proses produksi makin stabil dan efisien. Dan yang terakhir, peningkatan kemampuan dan kinerja karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan diri. Karena adanya pelatihan dan pengembangan diri yang rutin, kinerja karyawan akan meningkat. Selanjutnya, jika hasil pengawasan tidak sesuai rencana atau target, PT Paragon segera melakukan perbaikan dengan cara yang pertama, leadership review, yaitu rapat evaluasi antara manajemen dan pimpinan divisi untuk membahas penyebab masalah dan menentukan solusi yang tepat. Yang kedua ada analisis penyebab utama atau root cause analysis, yang artinya dilakukan untuk menemukan sumber masalah jika terjadi penurunan kualitas atau keterlambatan produksi.
Perusahaan bisa melakukan tindakan seperti perbaikan terhadap sistem kerja atau prosedur produksi, pelatihan ulang bagi karyawan, atau yang terakhir perbaikan mesin, pembaruan standar kerja, peningkatan pengawasan berdasarkan hasil analisis. Hal ini bertujuan supaya kesalahan yang sama tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. PT Paragon Technology and Innovation berhasil menjadi perusahaan kosmetik terdepan di Indonesia karena mampu menjalankan fungsi manajemen POAC, Planning, Organizing, Auditing, and Controlling secara efektif. Paragon selalu memulai dengan perencanaan matang berbasis riset dan data, memiliki struktur organisasi yang fleksibel, serta memanfaatkan teknologi modern seperti ERP untuk mendukung koordinasi antar divisi. Dalam pelaksanaannya, Paragon menekankan pengembangan karyawan dan budaya kerja humanis sehingga timnya selalu termotivasi dan inovatif. Melalui sistem pengawasan dan evaluasi yang disiplin, Paragon mampu menjaga kualitas, efisiensi, dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan penerapan POAC yang seimbang, Paragon sukses mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri kosmetik di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.